warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur bagi Allah, shalawat serta salam semoga untuk Rasulullah. Alhamdulillah pada malam ini di penghujung bulan Rajab 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke tempat ini mengikuti acara yang sudah direncanakan oleh Tarbiyah wa Ta'lim Wilayah, yaitu Wilayah Murabi. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan dari rumah ke tempat ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai amalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kepada materi, mengingatkan kita di 28 Rajab 1443 Hijriah, tepat 101 tahun kehilafahan ini hancur. Jadi 28 Rajab 1443 ini bertepatan dengan 101 tahun kehilafahan ini runtuh. Kehilafahan Turki Utsmani maksudnya. Nah, maka mudah-mudahan malam ini kita merefleksikan keruntuhan khilafah ini dengan kembali memunculkan spirit khilafah yang insya Allah sedang sama-sama kita sempurnakan keberadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak tergantikan sampai dengan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan atas segala apa yang sudah kita lakukan. Dan kita tentunya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sikap istiqomah di dalam terus berupaya menjadi petugas kehilafahan yang baik. Sebelum kepada materi iman, hijrah, jihad, ada pengantar yang tentunya bisa kita ambil ibrah, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa di satu subuh, beliau tidak melihat sahabatnya yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini adalah seorang sahabat yang senantiasa hadir sebelum dikumandangkannya adzan setiap waktu salat. Namun pada suatu saat Rasulullah tidak menjumpainya. Hal yang unik adalah ketika Sa'ban menempati masjid, beliau selalu di pojok. Dengan catatan apa? Kalau di pojok, saya nggak ganggu yang lain. Nah, maka Rasulullah tahu, loh kok di pojok nggak ada Sa'ban? Kemana ini? Nah, karena kebiasaan dan memang standarnya memulai sholat itu adalah hak prerogatif imam, maka Rasulullah masih menunda waktu pelaksanaan sholat subuh menunggu Sa'ban datang. Lama ditunggu karena khawatir waktu subuh sudah mendekati akhir, maka Rasulullah tetap melaksanakan sholat subuh tanpa kehadiran sahabat yang senantiasa ada di rumah. Nah, setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, adakah yang tahu di mana Sa'ban berada? Atau kenapa Sa'ban tidak hadir?" Nah, sahabat menjawab, "Tidak ada yang tahu ya Rasulullah." "Oh ya sudah, kalau gitu kita ke sana. Siapa di antara kalian yang tahu rumahnya?" "Saya tahu ya Rasulullah." Nah, kemudian mereka bersama-sama menuju ke rumah Sa'ban. Ternyata yang Allah, mereka sampai ke rumah Sa'ban itu pada waktu duha, sehingga diperkirakan perjalanan dari rumah ke masjidnya itu 3 jam. 3 jam. Sehingga kalau subuh jam 5 misalnya, dia start jam berapa lagi? Subuhnya jam 5 pagi. Jadi start jam 5 jam berapa tuh? Jam 2. Jam 2 dia sudah start dari rumah.
Dan dia tidak pernah telat. Tadi kan telat ya, kalau jam 2 telat. Berarti 1:30 dia sudah berangkat supaya tidak telat subuhnya. Nah, tibalah di tempat atau di rumah Sa'ban, dan Rasulullah menyampaikan salam. Yang keluar adalah seorang perempuan. Rasulullah, saya ingin bertanya di mana Sa'ban? Kok hari ini tidak hadir sholat subuh? Apa jawab istrinya? Beliau sudah meninggal. Jadi wahai sahabat itu begitu. Dia tidak hadir dalam amal jamaah itu alasannya satu, ketika dia meninggal. Nggak ada alasan lain. Nah tapi saya istrinya katanya. Nah istrinya tuh menyampaikan sebuah keganjilan ketika Sa'ban dalam keadaan sakarat. Dan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi istrinya menyampaikan bahwa pada masa sakarat itu Sa'ban mengucapkan 3 kalimat yang dia tidak paham. Kalimatnya yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi apa pertama? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Istrinya bingung. Pada saat itu dia mengucapkan dan dia tidak paham apa artinya. Nah, ketika Rasulullah diceritakan berita itu, maka beliau berhenti sejenak. Nah, dalam sebuah riwayat itu ada surah yang turun kepada Rasulullah SAW, surah Al-Ahqaf atau surah berapa, yang intinya Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa makna dari 3 kalimat yang diucapkan Sa'ban itu ternyata dalam. Jadi menurut Rasulullah SAW, ternyata orang yang dalam keadaan sakarat itu Allah gambarkan kepadanya peristiwa-peristiwa yang dialami semasa dia hidup. Maka kita dapati ada orang itu yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Karena sebelum wafat itu dibayangkan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Maka dari itu mari kita hadirkan di dalam bayangan kita ketika kita berada di dalam sakarat, kira-kira apa bayangan amal yang Allah tampakkan di hadapan kita. Sepertinya kalau kita ini banyak maksiat, dan maksiat itulah yang ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa ngeri. Maka ada di antara kita menyaksikan orang yang meninggalnya dalam keadaan melotot, kemudian pokoknya tidak bagus ya. Nah seperti itu adalah merupakan gambaran amal-amal yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang sakarat. Baik, ikhwan bikin makna yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bayangan kepada Sa'ban bahwa setiap langkahnya ke masjid, satu langkahnya menggugurkan dosa, langkah berikutnya meninggikan derajat. Sehingga kalau gitu kenapa nggak lebih jauh rumah saya? Tadi kan hanya berapa? 3 jam. Nah ibrohnya apa? Kita sekarang nanya sama TWT, Kang Upi, emang binanya itu dari lebih jauh daripada Kelari? Coba sekarang yang paling jauh yang datang ke sini berapa jam? Abeh katakanlah yang paling jauh Abeh berapa jamnya ke sini? Jam. Warga mau dulu dari Padang. Ya, setengah jam. Tapi kalau saya nggak bisa lebih itu, karena jalannya nggak bisa cepat. Abeh mah. Yakin nggak setiap langkah kita di dalam menunaikan aktivitas sepuluh itu langkahnya dihitung oleh Allah?
bisa jadi itu menjadi penggugur dosa kita dan meninggi derajat kita. Kalau gitu, Mir, kenapa ribatnya nggak lebih jauh sih? Kenapa hanya di Parakan 5? Ada nggak yang lebih jauh daripada itu? Karena apa? Kita hitung jauhnya penggugur dosa dan tinggi derajat. Nah ini wilayah murabi, tempatnya dekat, konsumsi full, tempatnya nyaman, itu masih nalar. Nah kira-kira yang bisa bilang kenapa sih nggak lebih jauh, apa yang kira-kira bisa begitu? Iman. Iman sudah merasuk dalam diri seorang sahabat, sehingga untuk sholat subuh berjamaah bersama Nabi dia mengalokasikan waktu 3 jam dari rumahnya jalan kaki ke masjid. Jalan kaki, Pak. Sekarang kita sekali ngegas nyampe 3 jam. Rasulullah dan para sahabat datang ke rumahnya sahabat ba'da subuh sampai ke sana waktu duha 3 jam. Setiap hari dan dia tidak pernah ketinggalan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari ini ada ikhwan yang masih mengeluh, kenapa nggak hadir jauh? Ada nggak yang gitu? Kenapa nggak hadir jauh alasannya? Nah, harusnya nantangin, Mir. Ada nggak yang lebih jauh daripada itu, Mir? Misalnya, kenapa bidanya di sini? Kenapa nggak di Pak Sipot nggak jauhan dikit? CKM. Itu mana pertama? Kenapa nggak lebih jauh? Karena beliau membayangkan betapa menyesalnya. Kenapa sih rumah saya nggak lebih jauh daripada yang sekarang? Yang kedua, pernah suatu saat ketika musim dingin itu Sa'ban menggunakan 2 baju. Baju barunya di dalam, baju lamanya di luar. Saat ke masjid dia menemukan seorang yang kedinginan. Yang ingin ke masjid juga tapi kedinginan, dia sedang kedinginan. Nah, supaya tidak kedinginan, dibukalah baju yang pertama. Diajaklah orang tadi ke masjid bersama-sama. Ternyata dari apa yang dia lakukan dibayangkan gambar indahnya surga. Akhirnya dia bilang, kenapa enggak yang baru sih? Kenapa bukan yang baru yang dikasih? Kenapa yang dikasih yang lama? Tuh, begitu. Yang kedua maknanya. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Nah, suatu saat dia pernah menikmati roti dan minum roti panas, roti Arab dan minum. Pada saat dia sedang menikmati roti dan minum itu, biasanya kan roti panas, roti dengan air panas dicelupin itu ya, kayak kita nih. Jadi kalau kita makan kopi sama roti, nah ada roti itu dicelup. Dan roti Arab itu panjang, Nah, lewat di depannya seorang fakir miskin. Akhirnya karena dia orang yang dermawan, minumnya dibagi 2, rotinya dibagi. Ternyata hal itu kembali Allah bayangkan indahnya. Akhirnya, kenapa sih gak semuanya? Roti kabeh, minuman, kenapa gak semuanya? Kalau dibikin uang hari ini, misalnya kita di saku kita ada uang 300. Ada uang 300. Kalau kita membayangkan indahnya surga yang nanti akan dibayangkan pada saat kenapa infaknya 30.000 kalau bisa 300? Begitu nggak bayangin? Belum ya? Dan ternyata iman yang belum sampai. Nah maka yang Allah dari 3 bahasan iman, hijrah, jihad, hari ini kita akan fokus kepada bahasan iman. Karena nanti makna hijrah dan jihad itu ada 2, ada makna yang hakiki, ada makna yang majazi. Dan pelaksanaannya hijrah dan jihad ini juga mungkin waktunya masih cukup panjang ya. Tapi iman gak bisa ditunda, karena pemahaman kita tentang iman tidak bisa ditunda. Karena ini adalah merupakan syarat bagi aktivitas hijrah dan jihad. Nah maka hari ini kita akan membahas tentang